Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMKN 1 Cermeng Gresik, kelas 11 TKI 2, kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang studi kasus dan pelanggaran norma serta regulasi. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bu Lina selaku pembimbing guru pendidikan Pancasila. Sebelum saya menyampaikan materi, ini adalah daftar anggota dari kelompok 3. Ya, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang butir-butir pada sila ketiga. Butir dari sila ketiga yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tindakan yang melanggar butir tersebut ialah perbuatan terorisme serta melakukan bom bunuh diri di rumah ibadah. Ya, pasal tersebut melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal ke-27 ayat 1. Mohon maaf, ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran tersebut ialah menurut ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana paling ringan 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan butir yang kedua, yaitu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Tindakan yang melanggar: tidak mau membayar pajak demi kepentingan negara. Pasal yang dilanggar: Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Sanksi pelanggaran: sanksi pidana diatur dalam pasal 39 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 28 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Selanjutnya, butir selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Butir selanjutnya yaitu mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang pertama, tindakan yang melanggar: adanya pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Pasal yang dilanggar, pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sanksi pelanggaran: pasal
107 KUHP tentang makar terhadap pemerintah yang sah disebutkan bahwa makar berontak yang dilakukan dengan nilai mengulingkan pemerintah dihukum penjara lamanya 15 tahun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk butir yang keempat yaitu mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Tindakan yang melanggar, menghina dan melecehkan lambang ataupun bendera negara Indonesia. Pasal yang dilanggar, pasal 35 UUD 1945 bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pasal 36A UUD 1945 lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyang Bhinneka Tunggal Ika. Sanksi pelanggaran di dalam pasal 154A KUHP menyatakan bahwa barang siapa yang menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang negara Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp45.000. Selanjutnya, butir selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk butir yang nomor 5 yang berbunyi memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Tindakan yang melanggar yaitu membocorkan dokumen rahasia penting dari negara lain. Pasal yang dilanggar ialah pasal 28C ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sanksi pelanggaran yaitu pada pasal 48 ayat 3 KUHP yang berbunyi hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal sebesar 5 miliar atas perbuatan membuka akses informasi elektronik yang sifatnya rahasia. Selanjutnya dilanjut dengan teman saya. Untuk butir yang keenam yaitu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Tindakan yang melanggar, dalam sebagian masyarakat masih adanya sikap diskriminatif antar golongan. Pasal yang dilanggar, pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang bebas dari perlakuan yang bersikap diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Untuk sanksi pelanggaran, pasal 156 KUHP, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Untuk butir yang terakhir yaitu butir ke-7 dalam sila ketiga yang berbunyi memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Tindakan yang melanggar, tindakan asusila yang marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Pasal yang dilanggar, pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Untuk sanksi pelanggaran, pasal 296 KUHP berbunyi barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak
Kesimpulan dari penjelasan yang tadi adalah keadilan adalah hati nurani, bukan hati nurani pribadi, tetapi hati nurani seluruh umat manusia. Mereka yang dengan jelas mengenali suara hati nurani mereka sendiri biasanya juga mengenali suara keadilan. Itu dia penampilan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh penonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.